Sosok Baratu Prayogi, ajudan Ferdi Sambo yang sita pisau Kuatmaruf, punya power lebih tinggi dari Baradae. Berikut ini pembahasannya tentang sosok Baratu Prayogi, ajudan Ferdi Sambo yang sita pisau Kuatmaruf, punya power lebih tinggi dari Baradae. Teras Gorontalo, inilah sosok Baratu Prayogi, salah satu ajudan Ferdi Sambo yang ada dalam peristiwa di Magelang. Sosok Baratu Prayogi jadi sorotan setelah terungkap perannya di rekonstruksi pembunuhan Brigadir J pada 30 Agustus 2022. Sosok Baratu Prayogi disebut memiliki power lebih tinggi dari Baradae. Bahkan sosok Baratu Prayogi sempat berinteraksi dengan Kuatmaruf alias Om Kuat sesaat sebelum peristiwa penembakan Brigadir J terjadi. Prayogi merupakan sosok ajudan yang menyita pisau dari Kuatmaruf alias Om Kuat. Adegan itu terungkap saat rekonstruksi pembunuhan Brigadir J pada Selasa 30 Agustus 2022. Dikutip dari YouTube Uncle Wira, pada rekonstruksi tersebut, dua belah pisau tersebut awalnya dipegang oleh Kuatmaruf, lalu diserahkan kepada salah satu ajudan Ferdi Sambo yang bernama Baratu Prayogi. Kuatmaruf menyerahkan pisau dan HT kepada salah seorang ajudan Ferdi Sambo bernama Baratu Prayogi tersebut. Sebagaimana diketahui, adegan menyerahkan pisau itu terungkap saat rekonstruksi pada adegan ke-74. Saat itu KM atau Kuatmaruf alias Om Kuat sedang berdiri di samping ajudan Ferdi Sambo. Lalu terdengar seorang penyidik menyampaikan pada adegan ke-70, KM atau Kuatmaruf alias Om Kuat menyerahkan pisau dan HT kepada Baratu Prayogi. KM atau Kuatmaruf alias Om Kuat juga terlihat melakukan sesuai dengan apa yang disampaikan penyidik dengan benda yang berwarna hitam menyerupai pisau. Terkait hal itu, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian mengungkapkan, pisau itu merupakan barang bukti yang memiliki kaitannya dengan peristiwa di Magelang, Jawa Tengah. Itu pisau yang dibawa oleh saudara Kuat dari Magelang, kata Andi kepada wartawan di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Selasa 30 Agustus 2022. Dikutip dari YouTube Uncle Wira yang tayang pada Rabu 31 Agustus 2022. Menurut Andi, pisau itu digunakan oleh penyidik untuk rekonstruksi. Dia menyebut ada peristiwa adegan melibatkan pisau tersebut di Magelang. Pada saat ada kejadian, ada peristiwa sehingga itu digunakan di Magelang, lanjutnya. Akan tetapi Andi enggan menjelaskan peristiwa apa yang dimaksud sehingga Kuatmaruf menggunakan pisau itu. Yaitu, peristiwanya apa ya nantilah workshopnya. Lantas siapa sosok Baratu Prayogi? Baratu Prayogi merupakan salah satu ajudan Ferdi Sambo. Baratu Prayogi mempunyai power lebih tinggi dari Baradae. Pasalnya, Baratu Prayogi senior satu tingkat dari Baradae. Hal itu diketahui dari kepangkatan Baratu Prayogi dan Baradae. Dikutip dari laman resmi Polri, merujuk Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Perkap Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan. Kepangkatan di Polri berdasarkan pendidikan awal terbagi menjadi perwira, bintara, dan tantama. Pangkat tertinggi hingga terendah pada golongan kepangkatan bintara adalah Ajun Inspektur Polisi 1, Aibtu, Ajun Inspektur Polisi 2, Aibda, Brigadir Polisi Kepala, Bribka, serta Brigadir Polisi, Bripol 0, Brigadir Polisi 1, Bribtu, dan Brigadir Polisi 2, Bribka, dan adapun pada golongan kepangkatan tamtama adalah Ajun Brigadir Polisi, Abrib, Ajun Brigadir Polisi 1, Abribtu, Ajun Brigadir Polisi 2, Abribda, dan Bayangkara Kepala, Baraka, Bayangkara 1, Baratu, dan Hayangkara 2, Barada, dan Leke. Sebagaimana diketahui, Ferdi Sambo memiliki 8 ajudan yang mengawal dirinya dan keluarganya. Berikut 8 ajudan Irjen Ferdi Sambo 1.
Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, 2. Bayangkara 2 atau Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Barada E, 3. Bribka Matius Mari, 4. Bribka Lukas Riki, 5. Brigadir Romar. Didir Polisi 1 atau Bribtu Deden, 7. Barada Sadam, 8. Bayangkara 1 atau Baratu Prayogi. Sementara itu, Judan Ferdi Sambo kini tersisa 6 orang, di mana Brigadir J telah tewas ditembak. Dan 2 diantaranya Barada E dan Bribka RR telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Itulah sosok Baratu Prayogi ajudan Ferdi Sambo yang menyita pisau dari tangan Kuat Maruf alias Om Kuat. Detik-detik pembunuhan Brigadir J. Dikutip dari Penus, detik-detik sebelum kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J terjadi, Brigadir J sempat berlutut bersujud dan memohon ampun agar tidak ditembak. Meski begitu, Ferdi Sambo yang saat itu berada di tempat kejadian perkara, TKP, membiarkan Barada E ajudannya menghabisi nyawa Brigadir J. Adapun detik-detik eksekusi penembakan tersebut menyebabkan tewasnya Brigadir J disaksikan Bharat E dan Ferdi Sambo yang saat ini telah jadi tersangka. Kasus pembunuhan itu terungkap dalam beberapa adegan rekonstruksi kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir J. Digelar Bareskrim Polri Selasa 30 Agustus 2022. Untuk diketahui, rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J yang digelar Bareskrim Polri ini berlangsung di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. 5 tersangka dihadirkan dalam rekonstruksi ini, masing-masing Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Eliezer alias Barada E, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf alias Om Kuat. Awal kasus pembunuhan. Usut punya usut, kasus pembunuhan tersebut berawal dari keberadaan Brigadir J di halaman rumah dinas Ferdi Sambo. Selanjutnya dihampiri Riki Rizal. Keduanya, Brigadir J dan Riki Rizal terlihat berbincang lalu bersama-sama berjalan ke arah garasi rumah menuju ruang tengah. Di ruang tengah telah ada Ferdi Sambo dan Barada E. Berikutnya, Barada E berdiri di samping Ferdi Sambo. Di luar dugaan Brigadir J, tiba-tiba Barada E menodongkan senjata apinya kepada Brigadir J. Terlihat Brigadir J berlutut sambil memohon kepada Barada E. Ia juga meletakkan tangannya di depan dada sebagai isyarat memohon ampunan. Meski begitu, Barada E seakan tak mempedulikan permohonan ampun dari teman seprofesi tersebut. Ia tetap menembak Brigadir J disaksikan Ferdi Sambo. Kemudian, Brigadir J langsung tergeletak di lantai, posisinya tertelungkup di bawah tangga. Sesaat kemudian Ferdi Sambo membelakangi tubuh Brigadir J, berlanjut mengambil pistol milik Yosua alias Brigadir J. Pistol itu ditembakkan Ferdi Sambo, yang bertujuan agar terkesan seolah-olah terjadi aksi baku tembak-tembak menembak di ruangan tersebut. Bareskrim gelar rekonstruksi. Terpisah, Bareskrim Polri menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J di 3 tempat kejadian perkara, TKP. Masing-masing lokasinya di Magelang, rumah pribadi Ferdi Sambo di Saguling, dan rumah dinas Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menuturkan rekonstruksi meliputi 78 adegan dari 3 lokasi itu. Rekonstruksi pada hari ini akan meliputi 78 adegan. Benarnya kepada wartawan, Selasa 30 Agustus 2022. Dikutip dari Penus, rekonstruksi yang digelar Bareskrim Polri ini, menurut Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo, merekonstruksikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dan yang terjadi di 3 TKP tadi. Nah, itu tadi pembahasan tentang sosok Baratu Prayogi, ajudan Ferdi Sambo yang sita pisau Kuat Maruf, punya power lebih tinggi dari Barada E. Apa pendapatmu, dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, salam toleransi.